1.000 orang personil militer menjaga kejaksaan itu nggak main-main, Bu. Belum pernah ada sejarahnya ini. Perintah ini langsung dari presiden. Iya. Yang kemudian dilaksanakan oleh Panglima TNI. Iya. Kan bagi militer cuma dua. Komando laksanakan sudah. Nggak bisa bertanya buat apa. Nggak ada kau bertanya. Laksanakan aja. Sabotase hukum seperti timah tiba-tiba hilang. Tiba-tiba kemudian Pertamina hilang. Berarti ini kan ada orang-orang besar, oknum-oknum besar, oligarki politik kah, oligarki ekonomi hitam kah yang berada di situ. Maka harus dikawal. Artinya kan kejaksaan sudah tidak nyaman, merasa ada ancaman. Presiden tidak nyaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini, karena seleksinya dilakukan di masa ujung pemerintahan Presiden Jokowi. Ini sesungguhnya ada perang besar. Batas kesabaran Prabowo sudah selesai. Kejaksaan Agung full gas. Gigi 3, gigi 4, gigi 5. Presiden Prabowo kemungkinan akan siap bertarung berhadapan-hadapan dengan mantan presiden sebelum. Sebenarnya bentuk perbantuan atau dukungan pengamanan yang diberikan oleh teman-teman dari TNI di institusi kita sesungguhnya tidak ada kaitan dengan proses pelaksanaan tugas fungsi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena saya sampaikan bahwa fungsi perbantuan dukungan pengamanan yang dilakukan oleh TNI itu lebih bersifat kepada pengamanan yang bersifat fisik terhadap aset, gedung, ya. Nah, sedangkan terkait dengan pelaksanaan tugas fungsinya tentu kami melakukan itu secara independen, ya. Jadi tidak ada jangan ada kekhawatiran bahwa dengan adanya TNI lalu akan ada intervensi. Ya buktinya selama ini terkait penanganan koneksitas kita umumkan juga, ya kan. Nah, termasuk perkara-perkara yang lain, ya. Jadi tidak berkaitan. Jadi murni bahwa TNI dengan MOU yang kita miliki, salah satu butirnya itu adalah bahwa TNI dapat memberikan bantuan dukungan terhadap pelaksanaan tugas fungsi dari kejaksaan, dan kita juga memberikan dukungan bantuan terhadap TNI dalam bentuk lain, ya. Jadi ini bentuk kerjasamanya. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah TNI masih memiliki kewenangan dalam konteks pengamanan selain pertahanan? Nah, kalau kita mengacu ke undang-undang TNI itu, ya di pasal 7 kalau tidak salah di ayat 2 itu tegas dinyatakan bahwa TNI dapat memberikan dukungan bantuan pengamanan terhadap aset-aset atau objek vital strategis. Nah, tentu kejaksaan ini kan merupakan objek vitalnya negara, ya, yang sangat strategis. Nah, bagaimana jaksa-jaksa ini bisa bekerja secara baik, nyaman? Tentu harus ada bentuk pengamanan juga, ya. Nah, itulah yang dikolaborasikan, dikerjasamakan. Jadi kami sampaikan bahwa tidak perlu ada kerisauan misalnya bahwa dengan adanya pengamanan TNI maka akan ada intervensi, ya. Dan kita lihat katakan di Kejaksaan Agung ini sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan kalau tidak salah, ya. Ada perbantuan pengamanan yang dilakukan oleh TNI, tapi teman-teman media bisa merasakan misalnya apakah ada semakin mempersulit misalnya, kan tidak. Hanya bentuk pengamanan sebagai antisipasi, ya. Dan saya kira itu sangat wajar, ya, dalam rangka apa? Justru mendukung bagaimana kami bekerja bisa lebih baik. Itu ada 8 bidang ruang lingkup dalam kerjasama itu. Salah satunya adalah perbantuan personil, dukungan bantuan personil TNI kepada kejaksaan dalam rangka tugas-tugas dan fungsi kejaksaan. Terus salahnya di mana? Toh ini kan dalam rangka sinergitas antar kementerian dan lembaga dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya untuk melaksanakan program yang memang dicanangkan oleh pemerintah, gitu ya, Mbak, ya. Jadi kan perlu adanya sinergitas, simbiosis mutualisme di antara kementerian dan lembaga ini tadi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, kenapa dipilih TNI? Tanyakan kejaksaan. Nah, mungkin karena saat ini kejaksaan butuh bantuan kemampuan yang dimiliki TNI untuk mengamankan pelaksanaan tugas-tugasnya. Pemirsa, kita ketemu lagi di Indonesia Lawyers Club. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup mengagetkan sebetulnya, terutama di masyarakat sipil. Karena rupanya pada awal Mei ini ada telegram baik dari Panglima TNI maupun dari Kasat, yaitu perintah dukungan atau penjagaan terhadap kejaksaan di seluruh Indonesia. Dan ini tentu saja hal yang baru, bahkan mungkin pertama kali di Republik ini tentara harus menjaga jaksa. Pertanyaannya, ada apa
Itu pertama kali. Dan kemudian kalau keadaannya darurat, kenapa nggak diumumkan keadaan darurat? Yang kedua, betulnya jaksa ini terancam oleh siapa? Kecuali berapa bulan yang lalu ada jaksa agung muda yang disurveillance oleh anggota Polri, dalam hal ini anggota Densus 88, dan kemudian juga disusul oleh, katakanlah dalam tanda kutip, pengepungan terhadap Kejaksaan Agung oleh oknum-oknum yang pakai motor, pakai drone, dan kemudian kasus itu hilang begitu saja. Apakah masih dalam rangka itu atau ada penyebab lain? Sampai-sampai tentara harus dikerahkan untuk menjaga atau mengawal jaksa di seluruh Indonesia. Nah, itu tidak main-main. Karena di Indonesia itu hampir setiap provinsi mempunyai kejaksaan tinggi. Dan setiap kabupaten dan kota mempunyai kejaksaan negeri. Dan jumlahnya juga kejaksaan tinggi itu kalau nggak salah per hari ini 38 kejaksaan tinggi atau provinsi di Indonesia bukan kejaksaan tinggi. Walaupun tidak semua provinsi punya kejaksaan tinggi. Dan ada 514 kabupaten dan kota yang berarti di situ ada kejaksaan negeri. Dan itu kalau kita jumlah-jumlahkan, pengawalan itu diperintahkan satu peleton untuk kejaksaan tinggi, yang berarti 30 personil terlibat untuk menjaga kejaksaan tinggi. Itu udah 38 kali 30, udah berapa orang? Belum lagi kejaksaan negeri. Kejaksaan negeri itu ada 514. Kalau setiap kejaksaan negeri 10 orang, itu udah 500 lebih personil yang akan turun ke lapangan. Tapi saya dengar tidak otomatis begitu. Tergantung kebutuhan yang diminta oleh kejaksaan. Jadi fleksibel. Tapi seperti apa bentuknya? Ini rakyat awam pasti bertanya-tanya. Dan sejauh mana kewenangan dari tentara nanti dalam perkara-perkara yang ditanganin oleh kejaksaan. Ataukah cuma pengamanan toh? Ada pertanyaan lain lagi. Kalau memang jaksa tidak aman, kenapa bantuan ini tidak dari kepolisian yang sama-sama penegak hukum dari sipil? Ini juga perlu rakyat tahu bagaimana sebetulnya konsepnya. Dan kebetulan malam ini hadir di tengah kita Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristomi Sianturi. Saya persilakan Pak Kapuspen dulu yang menjelaskan. Langsung saya nih Pak. Baik, terima kasih Bung Karni, Bapak-bapak sekalian, ada senior-senior saya di sini, izin. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Karni tadi, adanya dukungan atau perbantuan personel TNI dalam pengamanan kejaksaan. Orang banyak bertanya, Bang, dasar hukumnya apa gitu ya? TNI kok bisa menjaga kejaksaan? Saya akan mencoba mengurai satu persatu. Yang pertama itu adalah tentang Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan. Itu yang pertama. Kemudian kita tidak lanjuti lagi dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI. Di dalamnya terdapat pembentukan organisasi Jampitmil di Kejaksaan Agung dan Aspitmil di Kejaksaan Tinggi.
Lalu kita masuk kepada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 tentang TNI sebagai revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Kita masuk ke pasal 7, tugas pokok TNI. Tugas pokok TNI ayat 1-nya itu, pasal 1 ayat 1 itu yang saya garis bawahi, melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Itu pasal 1-nya, pasal 7 ayat 1-nya. Kemudian kita bergerak ke pasal 7-nya. Tentang OMSP, ayat 2-nya tentang OMSP itu ada membantu pemerintah di daerah. Jaksa adalah pemerintah di bidang penuntutan. Nah, kemudian kita lompat ke pasal 47-nya. Bahwa ada penempatan prajurit TNI aktif di Kejaksaan RI. Nah, kemudian yang terakhir adalah nota kesepahaman antara Jaksa Agung dengan Panglima TNI yang sudah dimulai sejak tahun 2018. 7 tahun yang lalu Bang Karni. Ya. Di situ tentang kerjasama peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum. Nomornya NIK /21/11/2020/TNI. Kemudian ada perubahan lagi di tahun 2018. Dengan nota kesepahaman nomor NK tadi kerjasama nomor 17/4/2018. Kemudian diperbarui lagi terakhir tahun 2023 NK nomor 6/4/2003/TNI. Nah, di nota kesepahaman itu ada 8 ruang lingkup kerjasama antara kejaksaan dan TNI. Kita menggarisbawahi adalah yang nomor 3 dan nomor 5, yaitu dukungan bantuan personel TNI ke kejaksaan dalam rangka tugas-tugas dan fungsi kejaksaan. Itulah artinya ST yang dikeluarkan oleh Panglima TNI kemudian dijabar oleh Kepala Staf Angkatan Darat itu adalah sebagai implementasi dari nota kesepahaman antara Panglima TNI dengan kejaksaan. Nah, kalau ditanya apa sih urgensinya, yang bisa menjawab itu adalah kejaksaan. Nah, toh TNI hanya diminta untuk menjaga kejaksaan, tidak untuk intervensi hukum. Hanya menjaga kejaksaan, kantor kejaksaan, menjaga keamanan jaksa misalnya. Dan saya perlu tekankan di sini Pak Karni, kenapa jumlahnya Kajari itu ada 10 maksimal. Kajati itu ada 30 atau 1 ton maksimal. Tetapi itu kembali lagi sesuai dengan kebutuhan Kajari dan Kajati masing-masing. Mau make silakan, enggak, ya enggak masalah. Nah gitu ya. Jadi jangan dipukul rata, oh ada 38 provinsi kali 30, kemudian 514 kota kabupaten kali 10, ada 5.000 sekian. Itu matematikanya. Tapi masing-masing Kajari, masing-masing Kajati itu memiliki problema atau beda-beda ancamannya. Gitu. Kalau nggak ada ancaman, tidak ada masalah di kabupaten kota itu yang diurus oleh kejaksaan atau Kejari yang sifatnya sangat genting, ya ngapain perlu pengawalan TNI gitu. Dan juga kita lihat, oh Kajati Jakarta misalnya, itu sedang menangani kasus-kasus kakap. Nah, mungkin merasa was-was seperti tadi Bang Kari bilang, ada intimidasi segala macam yang butuh kemampuan personel TNI yang punya kekuatan bersenjata. Nah, orang-orang yang mengganggu kejaksaan ini kan berarti orang-orang yang bermasalah Pak Karni dengan kejaksaan. Kalau orang baik-baik saja nggak ada masalah, kan nggak akan mengganggu kejaksaan. Kan gitu ya. Nah, artinya itulah mungkin yang awareness dari kejaksaan, saya butuh kemampuan yang dimiliki oleh pasukan TNI. Makanya ada nota kesepahaman antara kejaksaan dengan TNI. Gitu Pak Karni. Kira-kira. Baik, saya mau kasih dulu ke pengamat atau masyarakat sipil. Dalam hal ini diwakili Wakil Direktur Imparsial Ustadz Ahmad. Apa tanggapannya terhadap rencana ini atau keputusan ini? Ya, Bang Karni, kami mencatat sebetulnya ada 5 masalah ya dalam rencana atau perintah dari Panglima TNI untuk kemudian menempatkan prajurit TNI di dalam kejaksaan. Pertama, tadi siang saya nonton Kapuspen Kejaksaan ya Kejagung, Bang Harli Siregar. Dia ditanya sama wartawan, sebetulnya selama ini apa yang menjadi masalah sehingga TNI diminta oleh kejaksaan untuk menjaga kejaksaan. Dia bilang
Selama ini kita fine-fine aja, nggak ada masalah. Loh terus kenapa ada kemudian permintaan? Kalau misalkan fine-fine saja gitu ya. Jadi tidak ada urgensi yang sebetulnya yang mendesak kemudian meminta TNI untuk melakukan pengamanan di kejaksaan-kejaksaan. Kemudian itu kemudian akan menjadi masalah karena dalam wawancara itu juga dikatakan apakah nanti hanya sekadar untuk menjaga aset atau gedung TNI. Dikatakan nanti kemungkinan bisa juga dalam penangkapan, dalam kemudian penggeledahan. Loh itu nanti bisa digugat sama orang karena TNI bukanlah aparat penegak hukum. Gitu ya. Kalau dia terlibat di dalam penangkapan, penggeledahan, penyitaan, wah jadi repot Bang Karni. Karena TNI tidak dididik untuk melakukan itu. Nah yang kedua adalah kalau kita komitmen dan konsisten terhadap konstitusi, dalam pasal 30 itu dikatakan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara, bukan yang lain gitu ya. Itu yang kemudian membedakan dia dengan institusi yang lain. TNI diberikan license to kill, dididik, dilatih, diberikan Sukhoi, diberikan kapal selam, bukan untuk tujuan jagain kejaksaan. Saya membayangkan misalnya TNI kemudian menjaga kejaksaan, dia ada di mana? Di depan, di pos penjagaan. Kok bahasa Jawanya, kok sakno banget gitu, kok kasihan banget jadinya. TNI yang sebetulnya kesatria, penjaga kedaulatan, kemudian turun derajatnya. Ya mohon maaf, kemudian ditempatkan di depan gedung kejaksaan gitu ya. Ini kan jangan begitu. Kemudian soal dasar hukum ya. Dalam Undang-Undang TNI, baik Undang-Undang TNI yang lama, Undang-Undang 34 2004, maupun dalam Undang-Undang TNI yang baru, Undang-Undang 5 tahun, Undang-Undang nomor 5 tahun 2025, ini belum dimungkinkan. Kalau kita pakai undang-undang yang lama, maka dia harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Apa itu? Yaitu adalah kesepakatan bersama antara presiden dengan DPR. Gitu ya. Baru dia boleh, tadi dikatakan misalnya membantu pemerintah di daerah. Gitu ya. Atau misalnya dengan dalil yang lain misalnya pengamanan objek vital gitu ya. Itu baru boleh kalau ada sudah kesepakatan antara presiden dengan DPR. Kalau kita pakai undang-undang yang baru, dia harus menunggu dulu ada PP dan Perpesnya. Loh MOU ini, TR ini gak pakai dasar hukum itu Bang Karni. PP-nya belum ada, Perpesnya belum ada. Imparsial mengingatkan bahwa penguasa tertinggi angkatan bersenjata kita, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, itu presiden. Jadi nggak boleh jadi tidak boleh tanpa ada otorisasi dari presiden melakukan mobilisasi termasuk memerintahkan pasukan untuk melakukan penjagaan di kantor-kantor kejaksaan. Itu kan mobilisasi. Karena kalau kita lihat jumlahnya, tadi kalau dikatakan bahwa ini jumlah maksimal misalnya tidak 10 atau tidak 30 untuk Kejati atau 10 untuk Kejari, tapi saya tidak menemukan dalam TR-nya ini misalnya ada kata-kata maksimal gitu ya. Jadi wajarlah publik kalau misalnya menghitung, kalau kami menghitung ada 5.840 prajurit TNI yang nanti akan ditempatkan di kejaksaan. Meski kendati tadi diklarifikasi bahwa itu jumlah maksimal. Kalau jumlah sekian banyak itu dideploy ke kejaksaan, itu setara 6-7 batalion Bang Karni. Kita dalam situasi apa? Sehingga kemudian ditempatkan dalam kejaksaan. Dan tanpa lagi otorisasi daripada presiden. Kami curiga presiden tahu nggak sih ada perintah ini dari Panglima TNI, dari Kasat kemudian untuk deploy pasukan ke kejaksaan. Jangan-jangan nggak tahu gitu ya. Nah, itu jadi repot lagi. Kita adalah negara hukum, punya angkatan bersenjata, diberikan senjata yang canggih, dilatih dengan biaya yang mahal, tiba-tiba ada orang selain daripada presiden memobilisasi pasukan. Kemudian yang keempat Bang Karni, TNI menjadi tidak fokus. Gitu ya. Kita bayangkan TNI itu dididik, dilatih, dibiayai, dipersenjatai, kan semata-mata untuk berperang gitu ya. Untuk menghadapi ancaman dari luar gitu. Kita bayangkan nih di dunia ini nggak baik-baik saja. India sama Pakistan ini lagi lempar-lemparan rudal. Kok kita masih bicara ini tentara kita boleh nggak ya jagain kejaksaan? Nanti jangan-jangan boleh nggak ya jagain kampus-kampus? Boleh nggak ya nanti jagain DPR?
gitu ya. Jangan dong. Kita pengen TNI kita fokus untuk menghadapi ancaman dari luar karena situasinya nggak aman. Dalam waktu 1 malam, 6 pesawat tempur India jatuh. Kalau kita berada dalam situasi perang begitu, bagaimana kesiapsiagaan kita? Orang kemarin saja, mohon maaf, bukan saya kemudian mau mengkapitalisasi bencana duka yang kemarin terjadi. Di Garut saja, Bang Karni, kemarin yang memang tugas utamanya TNI untuk melakukan peledakan bahan peledak afkir atau bahan peledak yang sudah kadaluarsa, itu saja terjadi korban loh. Itu tugas utamanya. Kenapa menjadi demikian? Karena kami pikir TNI menjadi tidak fokus karena otoritas sipil menarik-narik TNI dalam urusan-urusan yang sebetulnya bukan tugas utama mereka. Jagain kejaksaan, makan bergizi gratis, ikut proyek strategis nasional di Merauke, swasembada pangan yang kemarin rame misalnya nanam jagung berubah jadi singkong dalam polybag. Apakah itu yang kita inginkan postur TNI yang kita inginkan? Kan tidak. Kita ingin TNI tetap fokus untuk menghadapi ancaman dari luar gitu ya. Jangan sampai ditarik-tarik dalam urusan dalam negeri yang melalaikan tugas utamanya mereka. Kemudian yang terakhir ini penting juga, anggaran siapa nanti kalau misalkan ini ada deployment pasukan menjaga kejaksaan. Tadi sekira saya ngobrol sama Pak Ponto, biasanya itu didapat dari institusi yang meminta. Loh, saya ingatkan dalam undang-undang TNI itu pembiayaan TNI itu sifatnya terpusat berdasarkan anggaran pertahanan negara. Artinya dia tidak boleh ngambil dari anggaran yang lain. Gitu loh. Kalau kemudian itu diambil dari anggaran pertahanan, kalau perhitungan kami tadi, kalau misalkan jumlah maksimal tadi yang 5.800 itu di deployment ke kejaksaan, maka dalam 1 hari 300 juta, dalam 1 bulan 8 miliar, dalam 1 tahun 105 miliar. Apakah kita nggak sayang uangnya? Saya ini dari kecil Bang Karni, seneng banget lihat tentara gitu. Saya tumbuh dan besar di Halim Bang Karni. Tapi saya sedih lihat alutsista kita tuh hancur-hancuran. Pak Punto kan dari Angkatan Laut, tahu betul misalnya marinir pertahanan Pangkalan, hari ini latihannya pakai apa? Di tengah pesawat tempur yang sudah Mach 2, sudah sangat canggih begitu, masih menggunakan alutsista pertahanan udara, warisan Perang Dunia Kedua Bang Karni. Apakah itu? Ini kan soal politik anggaran yang tidak tepat guna. Mestinya anggaran sebesar itu bisa digunakan, satu untuk kesejahteraan prajurit masih banyak yang gak punya rumah. Kedua, untuk beli alutsista. Itu soal anggaran. Artinya dari 5 kritik kami tadi, kami menyimpulkan bahwa ini gak tepat gitu ya. Ini gak tepat dan harusnya dievaluasi kebijakan ini. Begitu Bang Karni. Baik, mungkin ada jawaban dari Jenderal Kristome. Iya, baik. Terima kasih. Jadi kalau berbicara Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 bahwa kita menunggu berdasarkan tugas OMSP itu berdasarkan kebijakan dan politik negara gitu ya. Kalau di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 memang harus ada aturan turunan di bawahnya gitu ya. Tapi pertanyaan saya, kalau misalnya hari ini ada bencana di Jakarta, apakah kita harus menunggu PP itu? Nah gitu ya. Kan enggak gitu. Nah kan gitu ya. Jadi ya kalau kebijakan politik negara kemarin pada saat COVID BNPB juga meminta bantuan TNI. Kok enggak ada yang protes hari itu? Saya pribadi bersama Pak Doni ikut di BNPB. Saya tim media BNPB pada saat itu yang mengendalikan bagaimana sosialisasi tentang COVID kepada masyarakat. Saya bekerjasama dengan Pak Yuri, Dr. Reisa pada saat itu. Saya tentara aktif. Pak Doni tentara aktif. Tidak ada yang protes hari itu dan tidak ada yang membicarakan tentang militerisme di situ. Kan BNPB, kejaksaan, kepolisian sama levelnya. Saat ini misalnya Satgas kepolisian untuk Satgas Ormas meminta bantuan TNI. Boleh kan? Dulu mungkin nanti Pak Abraham Samad akan berbicara KPK minta bantuan TNI. Boleh kan? Zaman Pak Laksamana Agus nanti lebih Pak Abraham Samad lebih banyak tahu tentang itu karena beliaulah pelakunya gitu ya. Jadi artinya ini kan dalam rangka sinergitas
atau kemitraan antara kementerian dan lembaga. Kejaksaan butuh bantuan TNI. Tadi saya bilang jumlahnya nggak bisa dihitung secara seperti itu. Kalau memang tidak ada ancaman serius, tidak butuh pengamanan, tidak akan minta, tidak akan butuh juga kita kirimkan ke sana. Kemudian, wah ini kan makan anggaran TNI. Tidak, TNI itu sudah ada gajinya, sudah ada ULP-nya. Itulah yang dipakai. Dia tidak lagi dapat dari kejaksaan, enggak. Ya itu yang dipakai memang dari fungsi yang sehari ini gitu. Hal itu juga yang selalu didengungkan misalnya kalau misalnya bagaimana TNI yang di kementerian, gitu ya. Double dong gajinya, enggak, gajinya satu. Uang laponya ya satu, yang emang itu aja enggak double gitu. Ya, jadi ini juga yang perlu kita diberitahu kepada publik gitu ya. Enggak double, satu aja. Cuma yang tadinya dia tugasnya hari ini di satuan, sekarang saya tugaskan di kejaksaan. Kalau memang misalnya kejaksaan meminta itu gitu. Ya. Nah, hari ini kita lihat di Kajati Jakarta misalnya. Hanya ada 4 orang. Enggak ada. Memang tidak perlu sampai 30 orang, dia hanya 3-4 orang. Dan itu hari ini tadi ada wartawan menginterview Pamdalnya Kajati Jakarta. Sudah berapa lama TNI itu? Sudah 4 tahun ini Pak. So, there's no problem, right? Gitu loh. Kenapa sekarang baru dimasalahkan gitu ya? Ada apa gitu? Kita hanya bertanya, kalau saya di sisi saya bertanya, ada apa kok hari ini itu dipertanyakan? Sementara itu adalah sah kerjasama antara 2 lembaga. Sama seperti misalnya TNI kerjasama dengan kepolisian, sama dengan misalnya TNI bekerjasama dengan Menteri Pertanian, sama dengan BNPB, sama hari ini. Gak ada bedanya kerjasama dengan BNPB. Nah gitu, kenapa harus jadi permasalahan? Nah gitu kira-kira Bang Adi. Mungkin karena masyarakat juga kaget kok ada telegram dari Kasat, dari Panglima yang meresmikan kerjasama itu. Sementara dulu itu kan lebih hubungan sesama aparat minta bantuan. Kalau ini resmi, Jenderal. Ya sebenarnya kalau nota kesepahaman sejak tahun 2018 itu ada ST-ST tentang itu. Tapi nggak bocor ke publik gitu. Nah ini ada yang sengaja membocorkan gitu ya kepada publik. Nah pertanyaan saya, why? Kenapa baru sekarang ini jadi masalah gitu? Nah makanya juga kami di Angkatan Darat misalnya di TNI sedang mencari tahu siapa yang bisa membocorkan sebuah ST ini keluar gitu ke publik itu. Nah gitu. Itu Bang Karikir. Baik, sekarang saya minta dari yang netral. Minimal yang saya harapkan netral. Pengamat politik dan militer Universitas Nasional. Selamat Ginting. Baik Bang Karni, jadi kalau saya melihatnya dari sejarah ya, sejak eranya Presiden Soekarno, itu sejak tahun 1964 sudah menempatkan seorang militer menjadi Jaksa Agung. Itu dimulai dari Anton Sutardio 1964, kemudian seterusnya Sugiharto, Ali Said, Ismail Saleh, Hari Soeharto, sampai Laksamana Muda Soekarton. Itu sampai 1988, muncul lagi Andi Muhammad Galib pada tahun 98 sampai 99. Lalu Jaksa Agung Intelijen juga ditempati oleh militer, antara lain Samsu Jalal, Yusuf Kartanegara, dan Leo Khalid. Jadi sudah pernah dilakukan. Dan kerjasama pendidikan juga sudah dilakukan sejak banyak jaksa disekolahkan di Sekolah Tinggi Hukum Militer atau Perguruan Tinggi Hukum Militer. Itu jalinan kerjasama itu sudah dilakukan terutama pada masa Bung Karno itu untuk pemberantasan korupsi. Nah, bagaimana membaca telegram dari Panglima TNI dan juga Kasat, saya menerjemahkannya begini Bang Karni. Jadi yang saya amati adalah peristiwa rapat di Hambalang pada tanggal 31 Januari 2025 yang berlangsung hampir sekitar 5 jam. Nah, rapat ini intinya adalah
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan mengambil alih aset negara yang dikuasai oleh pihak lain. Di situ yang hadir adalah Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Agraria Badan Pertanahan, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri Kehutanan. Nah, ini adalah sebuah rapat hasil koreksi yang sebelumnya pada masa Presiden Jokowi dibentuk Satgas Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara tahun 2023 yang dipimpin oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Bayangkan seorang jenderal senior yang menjadi menteri dengan tampang yang berkumis hitam tebal, ditambah dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang juga dengan kumis hitam tebal itu ternyata tidak ditakuti oleh mafia-mafia. Jadi saya melihat ini adalah perintah dari Presiden Prabowo untuk menangani persoalan aset-aset negara termasuk sawit dan juga pertambangan yang dikuasai oleh mafia hitam. Dan selama era Presiden Jokowi ternyata tidak didapat dana yang dibutuhkan. Makanya kemudian saya terjemahkan ada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berarti penerimaan pajak, penerimaan keuangan non pajak juga tidak sesuai dengan harapan. Karena itulah menurut saya tidak mungkin Panglima TNI melakukan langkah sendiri tanpa perintah dari Presiden. Dan Presiden menurut saya juga tidak mungkin langsung ke TNI. Saya kira itu juga ditawarkan kepada kepolisian untuk menjaga, mengawal lembaga Kejaksaan Agung dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri. Ini bukan persoalan yang enteng karena menurut saya ini sudah batas bagi Presiden Prabowo yang sudah mengingatkan pada asta citanya, terutama asta cita ke-7 untuk pemberantasan korupsi. Dan ketika Presiden Prabowo mengumandangkan bahwa akan mengajar koruptor sampai Antartika, menggunakan pasukan khusus sampai ke Antartika, namun beberapa pekan setelah itu memberikan maaf apabila mengembalikan uang. Artinya Presiden Prabowo menggunakan narasi persuasif awalnya, tapi ternyata tidak diindahkan. Maka cara koersif yang harus dilakukan. Ketika Kejaksaan Agung juga kira-kira tidak mungkin Presiden, karena di dalam rapat itu ada Kapolri. Saya kira Kapolri juga dipersilahkan untuk mengawal kejaksaan. Tapi kemudian ternyata ada situasi yang tidak memungkinkan. Karena itu menurut saya apabila Presiden tidak lagi mempercayai sebuah lembaga negaranya seperti TNI, maka itu adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Maka siapkan peti mati. Pasukan pasang sangkur, peti mati, kereta jenazah disiapkan. Kepada jenazah, hormat senjata, gerak, kita mati. Karena pemberantasan korupsi sudah tidak bisa dilakukan. Karena itu saya melihat Presiden menggunakan kewenangannya yang ini lebih tinggi daripada undang-undang. Apa itu? Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, maka dia mengerahkan ini seperti perang melawan mafia, konglomerat hitam seperti di Amerika Latin dan berbagai negara. Jadi memang ini adalah situasi
abnormal, maka harus dilakukan cara-cara inkonvensional juga. Karena dengan cara-cara biasa ternyata tidak bisa. Cara persuasif sudah tidak bisa. Bagaimana kita lihat pernah Kejaksaan Agung gedungnya terbakar. Ada apa? Pada saat menangani kasus-kasus besar kemarin seperti timah segala macam. Itu hilang. Bahkan kemudian bukan rahasia umum. Pada saat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus itu dikuntit atau dimonitor terus oleh orang yang katanya oknum. Tapi oknum dalam CCTV itu bagaimana kendaraan rantis berkeliling kejaksaan. Pada saat waktu itu Jaksa Agung Muda Pidana Militer dipimpin oleh seorang laksamana muda dari Angkatan Laut yaitu Anwar Saadi. Maka pengamanannya waktu itu adalah pengamanan dari Angkatan Laut, dari Polisi Militer Angkatan Laut dan juga dari Korps Marinir serta pasukan Katak. Ini tidak main-main menurut saya, karena di dalam pemberantasan korupsi ini patut diduga melibatkan perang bintang. Ada bintang-bintang yang mungkin melindungi para konglomerat hitam, maka tidak ada jalan lain. Maka perintah yang saya baca itu yang beredar ditandatangani asisten operasi Kepala Staf Angkatan Darat, maka ini adalah pengamanan terbuka, bukan pengamanan tertutup. Beda kalau pengamanan tanda tangannya adalah asisten intelijen. Dan tidak main-main, bukan satuan bantuan administrasi yang dikerahkan, tapi satuan tempur dan satuan bantuan tempur. Saya hitung itu, kalau memang itu betul-betul dilakukan, maka jumlahnya sekitar 6.000, artinya 2 brigade atau 2 resimen yang mengawal kejaksaan dari tingkat kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan agung. Saya kira ini perang suci yang memang kita harus membantu melakukan pemberantasan korupsi. Bahkan saya juga mengingatkan atau menyarankan kepada Presiden Prabowo, sekalian pasang bendera perang, nyatakan Indonesia darurat korupsi. Indonesia darurat melawan koruptor. Apa yang kemudian kalau kemudian ada yang protes dan segala macam, nanti ujung-ujungnya kenapa tidak ada persiapan? Saya kira ini adalah upaya preventif. Kalau terjadi Kejaksaan Agung kemudian tidak mampu, akhirnya mafia yang menang, ini adalah sebuah kebodohan. Bahkan bukan lagi kebodohan, ini adalah ketololan tingkat tinggi dan kita tidak bisa membiarkan hal ini. Kalau memang ini pemberantasan korupsi, maka saya mengamini perintah ini untuk kita sama-sama mendukung supaya pemberantasan korupsi, terutama melawan mafia hitam, itu harus kita lawan bersama-sama. Demikian Bang Karni, terima kasih. Ada pertanyaan saya. Pak Slamet itu tadi itu omongannya berdasarkan analisa atau ada bocoran? Ya tentu, saya yang belajar ilmu politik sejak 1986, sejak kuliah, saya tentunya menganalisis dan saya pasti karena background ilmu politik berarti ada pertarungan. Bicara pertarungan kewenangan di situ dan masuk akal situasi-situasinya. Misalnya, ini mengapa bukan kepada kepolisian? Karena ini bukan hanya bukan semata-mata urusan keamanan ketertiban masyarakat, tapi sudah keamanan dalam negeri atau bahkan mungkin keamanan nasional dan lebih tinggi lagi keamanan negara. Jadi untuk keamanan negara maka kedua alat negara ini berjalan seiring untuk menegakkan apa yang dicita-citakan the founding fathers kita pada sila kelima, jelas tujuan bernegara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian Bang Karni. Baik pemirsa, mungkin pertanyaannya untuk yang akan kami terima, kenapa kami tiba-tiba mengangkat topik ini?
bisa saya jelasin bahwa ini memang sesuatu hal yang baru. Artinya selama kita merdeka belum pernah ada perintah, kalaupun itu dari presiden, agar kejaksaan dijaga atau dikawal oleh TNI. Dan dengan jumlah yang boleh tadi sampai 6.000. Jadi pers yang baik itu adalah pers yang jadi anjing penjaga. Anjing penjaga itu dia akan menggonggong untuk sesuatu yang mencurigakan. Ini hal yang tidak biasa. Beda dengan anjing IAS. Dan untuk anjing penjaga, apapun yang mencurigakan dia akan gonggong. Kalau perlu karuan, dia benar. Bisa saja dia salah. Ya dia gonggong, ternyata gak ada apa-apa. Hanya tikus lewat. Tapi dia udah menggonggong. Jadi sebagai anjing penjaga dan juga pencatat sejarah, ya kami melihat sesuatu yang baru. Dan karena itu kami angkat dalam diskusi ini. Anjing penjaga yang baik, dia tidak hanya menggonggong ketika itu mencurigakan, tapi dia tidak akan menggonggong kalau dia hanya melihat penjahat, tapi dia akan menggonggong setiap ada yang mencurigakan. Dan Radar, wartawan senior Amerika, kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Kami juga sebenarnya mengundang Kapuspen Kejaksaan Agung. Tapi sampai acara dimulai, tidak ada respon, maka kita tetap mulai. Dan kami terima kasih sama Kapuspen TNI yang bersedia hadir. Sehingga publik bisa mendapat penjelasan yang jelas dari TNI sendiri apa maksudnya membantu kejaksaan ini dan tidak sekedar bertanya-tanya. Dan sekarang saya persilakan kepada Pak Soleman B. Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Hadirin sekalian, saya sudah pensiun sejak 2013. Jadi hari ini saya melihat keberhasilan bagaimana TNI ini berhasil mengelabui kita semua. Semua terkelabu seakan-akan tentara akan diturunkan dengan 6.000 orang itu. Ya memang begitu tulisannya di tulisan telegram ya seperti begitu. Yang mengerti bahasanya ya hanya tentara. Nah, saya sendiri baru tadi ketemu di acara apa tadi? Nah itu, oh iya baru sadar saya. Oh iya. Nah karena memang bahasanya seperti itu. Jadi selama saya pensiun, baru saya mengerti, oh ternyata memang bahasanya ini beda. Bahasa di militer dan bahasa di sipil itu sangat jauh berbeda. Ini akibatnya. Kita menganggap 6.000, dia santai-santai. Saya lihat kok ini orang santai-santai dari tadi. Begitu saya dalami lagi, oh iya itu adalah aturan maksimal yang boleh diberikan kepada
Kejari dan Kejati. Dalam rangka apa? Penertiban. Kalau kita lihat dari 2018 itu jalan sendiri tidak ada aturan, pasti ini akibat wasrik. Akibat wasrik ditemukan, ini berapa ini kamu kasih ini. Nah begitu ada temuan, dibuatlah telegram itu. Nah telegram ini yang mengerti hanya mereka-mereka ini. Tapi memang berita begitu memang ada kesengajaan untuk dibuat begitu biar yang baca juga ketakutan. Memang itu salah satu. Dulu ini kita dengan Pak Sitompul main-mainnya begitu. Karena kita sudah tahu berita ini akan bocor. Kalau bocor ya ini akibatnya. Tapi saya sendiri sudah lupa akibat itu. Nah tadi baru jelas. Jadi memang kalau kita membaca telegram-telegram yang keluar dari Mabes TNI itu harus hati-hati. Karena bahasa yang digunakan itu bahasa-bahasa bersayap yang kecenderungannya menakutkan orang. Ya memang begitu buatannya. Sehingga ya jangan terlalu cepat lah kita muncul. Tadi dikasih tahu itu juga terbengong-bengong kok iya ya. Nah baru jelas. Karena sudah terlalu lama meninggalkan sana jadi sudah lupa. Jadi masalah kejaksaan ini begini. Di samping itu tentunya kita tidak menghendaki apa yang terjadi di Sisilia. Jaksa itu ditembak. Kita tidak menghendaki di Kolombia, kita tidak menghendaki di Filipina, itu jaksa itu yang ditembak. Nah kita tentunya tidak menghendaki itu. Itu satu. Lalu kedua, ada yang bilang, kenapa kok tidak polisi? Oke, saya kasih tahu. Polri dan tentara desainnya beda. Beda desain. Polri, kita mendesain Polri, Undang-Undang Dasar bilang, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketertiban itu harus dijaga, jangan sampai terjadi kekacauan. Kalau kacau dia jadi tidak aman. Itulah desain untuk Polri. Tetapi desain untuk militer itu adalah wujudkan keamanan. Kenapa? Karena militer selalu melihat ancaman. Kalau kita berbicara ketertiban dari apa? Melanggar aturan perundangan. Tahu dia melanggar ini, melanggar lampu merah, melanggar lalu lintas. Itu ketertiban. Tetapi kalau kita berbicara ancaman itu mulai dari nyamuk yang nyong itu sambil menggigit. Itu sama ancamannya. Sehingga kalau dibilang apakah ini kok berlebihan? Oh tidak, bagi militer yaitu antara angka 1 sampai 10 itulah ancaman. Jadi kalau bilang di intelijen itu cegah dini. Nah, kalau cegah dini apa itu cegah dini? Kita mencegah secara dini. Bukan mencegah dini yang datang. Mencegah secara dini. Apa mencegah secara dini? Lagi-lagi dari 0 sampai 10, nyamuk yang ngoing-ngoing itu sampai menggigit, kita mencegah bagaimana supaya dia menggigit. Kalau Pak Budi bilang pakai kelambu. Tapi intelijen bilang enggak, semprot pakai baygon. Lalu semprot baygon itu apa? Terhadap nyamuk. Mati nyamuknya. Jadi dari menangkap sampai membunuh itu namanya cegah dini. Nah inilah desain untuk militer seperti itu. Kita kasih contoh. Tadi sudah diangkat kasus Jampitsus. Itu anak-anak intelijen melihat gelagat nah langsung tahu, diambil. Itu gelagat di tengah orang banyak yang begitu, dia bisa melihat gelagat. Langsung diambil. Itu kan anak-anak intelijen, anak-anak POM itu, Merin. Memang standar intelijen semua. Nah ini berbeda dengan standar untuk Polri. Bukan Polri itu lebih lemah, tidak. Karena memang desainnya begitu, jangan sampai Polri mencurigai kita semua di sini. Dia desainnya adalah untuk menjaga ketertiban. Jadi kalau Hobbes bilang orang baik itu dijaga supaya dia tetap tertib, tapi militer melihat orang itu jelek semua. Makanya dia selalu curiga dan bicaranya ancaman. Lalu Indonesia ini ikut mana? Indonesia itu ikut melihat bahwa semua itu adalah ancaman. Dari mana kita tahu? Undang-Undang Pertahanan Negara pasal 7 ayat 2 itu coba lihat. Sistem pertahanan negara
Dibentuk untuk apa? Menghadapi atau menghilangkan segala macam ancaman. Pasal 7 ayat 2 bilang, dalam menghadapi ancaman militer, menempatkan TNI sebagai unsur utama. Lalu dalam menghadapi ancaman non-militer, menempatkan lembaga kementerian terkait sesuai dengan bentuk ancaman. Nah, jadi kita semua melihat itu dari ancaman. Nah, ancaman tertinggi apa? Ancaman militer. Itulah sebabnya kepada kejaksaan, relevansinya itulah ancaman militer itu akan ada di sana. Undang-undangnya ada. Tapi mari kita lihat bea cukai. Undang-undang bea cukai itu dengan jelas itu disebutkan. Bea cukai dapat meminta bantuan TNI untuk mengamankan bea cukai. Dan waktu itu saya ikut mengamankan bea cukai. Kita tangkap itu namanya KM Kelut. Yang isinya penyeludupan sekian banyak. Lah lagi-lagi apa? Ya karena itu ancaman semua isinya. Lah kalau orang bilang kenapa tidak polisi? Kita harus hormati polisi tidak didesain untuk hal-hal yang begitu. Undang-undang dasarnya begitu bunyinya. Menjaga keamanan dan ketertiban. Jangan didesain lebih dari itu. Kalau enggak ya ini, dia akan polisi itu berhadapan kepada masyarakat. Kalau kita mendesain lebih dari itu ya masyarakat yang jadi sasaran. Tetapi karena ada di luar itu ya itu urusan militer. Jadi jangan dilihat militer itu hanya tempur-tempuran, tidak juga. Makanya dalam undang-undang dasar maupun undang-undang TNI itu jelas menegakkan kedaulatan. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah, dan ketiga, ikut melindungi segenap bangsa. 3 tugas militer itu. Menegakkan kedaulatan, bukan menjaga, menegakkan. Menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Lalu apa hubungannya dengan kejaksaan? Baca di penjelasan pasal 7 Undang-Undang TNI. Apa itu menegakkan kedaulatan? Menegakkan kedaulatan adalah menjamin pemerintah dapat melaksanakan tugasnya bebas dari ancaman. Siapa pemerintah di sini? Kejaksaan salah satu itu bagian dari pemerintah. Nah, kejaksaan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, bebas dari ancaman. Itulah kehadiran militer ada di sana. Di situ dia. Jadi kalau kita mau ditarik aturannya di situ. Kalau ditarik ke Undang-Undang Dasar, sudah disampaikan Pak Slamet tadi, Presiden memiliki kewenangan tertinggi untuk menggerakkan TNI. Dan tidak mungkin seorang Panglima TNI tidak berkomunikasi dengan Presiden ketika ada lintas departemen seperti sekarang. Tidak mungkin. Itu sudah pasti. Nah kalau sudah ada dari garisan itu ya memang harus begitu. Kita akan sangat malu kalau sudah terjadi baru kita bilang lah kenapa kok nggak dijaga. Daripada kita malu, ya jangan malu-maluin kan. Ya ini yang kita kerjain sekarang. Cuma terkaget-kaget karena baca itu jumlahnya sekian besar. Ya itu memang ya kenapa baru sekarang saya sangat yakin karena itu pasti ada penertiban wasrik baru ketemu oh ada ini ruwet itu aturannya banyak karena dulu saya yang tukang ribut nanti kalau ada Bais cek nah kita cek satu-satu ada apa jadi itu sehingga ketika kita melihat situasi sekarang mari kita lihat yang baik bahwa militer itu tidak hanya untuk perang-perangan, tapi melindungi segenap bangsa, menjaga keutuhan wilayah dan menegakkan kedaulatan. Itu juga tugas militer. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulaiman. Sekarang saya minta tanggapan dari Muhammad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Terima kasih Bang Karni, karena sangat lama sebagai lawyer nggak diundang di forum ini. Dulu kita bareng-bareng ikut bikin JLC ya, waktu awal lama sekali dan berubah jadi JLC gitu.
Eh, Pertama yang saya hormati semua para narasumber ya yang di sini. Kalau tadi Pak Slamet berangkat dari sejarah, saya juga ingin mulai dari situ. Pertama, yang disampaikan Pak Slamet itu diakui sebagai sebuah catatan yang kita sudah sama-sama memperbaikinya. Di mana? Dengan TAP MPR 7 tahun 2000 tentang pemisahan TNI Polri. Kemudian dia berantai menjadi sebuah perubahan tata negara di konstitusi. Tadi dibilang pasal 30 ayat 3 ayat 4. Jelas sekali apa itu fungsi TNI, apa itu fungsi Polri. Fungsi TNI strict sekali di sana dijelaskan bahwa mempertahankan, melindungi, melihara keutuhan dan kedaulatan. Sedangkan fungsi Polri menegakkan hukum, kemudian menjaga keamanan dan ketertiban. Ini kemudian diturunkan lebih lanjut kepada Undang-Undang TNI. Apa sih yang disebut dengan tentara? Kalau kita baca secara konsisten ya, dari mulai pasal 1 dalam bentuk definisi. Misalnya di pasal ayat angka 21, tentara adalah warga negara yang persiapan untuk tugas-tugas pertahanan negara. Menghadapi apa? Ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Diturunkan lagi di pasal 2 jati diri misalnya. Di ayat 3 tentang apa itu tentara profesional. Di ayat 3-nya, di ayat 4-nya, di ayat 5-nya. Konsistensi ini menempatkan tentara yang kita apresiasi selama ini, Pak Kristome, dalam kedudukan yang tepat sebagai lembaga, sebagai kesatuan yang banyak melakukan reformasi dan menghormati supremasi sipil, menghormati supremasi hukum. Itu apresiasi selama 20 tahun yang berkembang, dibantu, didorong oleh masyarakat sipil pada tempatnya. Jadi kenapa kita ke arah sana? Karena diakui peran-peran yang dibilang oleh kita hadir di wilayah-wilayah sipil itu berdampak pada tidak berkembangnya sistem demokrasi. Dan sekarang demokrasi menurut saya sangat terancam kembali dengan hadirnya militer di ruang-ruang yang kita bilang ini adalah wilayah sipil. Ini pertaruhan menurut saya. Apakah kita akan maju terus dalam reformasi sesuai konstruksi reformasi atau kita mau mundur? Apakah kita mau menempatkan negara hukum sebagai panglima atau kemudian kehendak kekuasaan yang terbatas sebagai panglima? Itu menurut saya pertaruhan. Dan ini sebagai sebuah contoh saja. Case ini sebagai sebuah contoh karena banyak contoh lain dalam banyak laporan baik itu scholars maupun pengakuan dari negara sendiri demokrasi dalam keadaan terancam. Itu yang pertama, statement dari saya Bang Karni. Yang kedua, tadi Pak Kristome memulai dengan mengutip dasar hukum. Tapi sayangnya Pak Kristome tidak mengutip utuh dasar hukum tersebut. Ini menurut saya dalam konteks kalau kita menggunakan hukum menjadi berbahaya karena dipahami berbeda. Betul, TNI adalah bertugas untuk menjaga atau kemudian melawan ancaman dan gangguan. Tapi gangguan terhadap apa? Bukan gangguan semata-mata gangguan, kalau gangguan hanya gangguan dan ancaman dia bisa sangat luas. Undang-Undang TNI pasal 7 ayat 1 jelas definisinya di mana? Terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dan di penjelasan pasal 7 ayat 1 di undang-undang yang terbaru 2025 ini jelas 1-8 tafsirnya jelas. Apa ancaman dan gangguannya? Invasi, kekuatan bersenjata, bombardemen, nyata lainnya, blokade pelabuhan pantai, serangan bersenjata negara lain, keberadaan unsur kekuatan asing dalam wilayah, tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayah untuk agresi, pengiriman kelompok bersenjata, ancaman lain yang oleh Presiden ditetapkan. Jadi jelas definisi ancaman yang harus dilakukan oleh TNI, kriteria, indikator yang jelas. Tidak boleh kita melebar kemana-mana. Itulah yang disebut dengan supremasi hukum. Bahwa hukum sedemikian rupa memberikan batasan yang jelas sehingga orang tidak bisa berbuat semena-mena. Kalau itu bukan restat namanya, mastat. Karena diatur oleh kekuasaan. Tafsir semena-mena dengan kehendak kekuasaan. Jadi kalau yang dimaksud dengan ancaman di mana TNI bisa digerakkan, baik dalam dua operasi, operasi militer dalam perang atau operasi militer selain perang, kedudukannya di sini. Nah nanti kalau operasi militer selain perang nanti kita jelasin lagi. Tapi ancaman apa yang harus TNI turun di sini? Itu tadi koreksi terhadap kutipan yang pertama. Kutipan yang kedua, ketika mengutip kepada bantuan pemerintahan daerah. Mari kita buka batasannya tuh situasinya dalam keadaan apa. Sehingga dia disebut bantuan pemerintahan daerah. Saya bertanya, dalam semua undang-undang, apakah kejaksaan masuk dalam definisi pemerintahan daerah? No.
berbeda sama sekali. Kejaksaan secara undang-undang, secara struktur, secara posisi negara bukan pemerintahan daerah. Dia bukan gubernur, dia bukan bupati, dia bukan camat. Beda semua definisinya. Undang-undang Pemda ada definisi undang-undang pemerintahan daerah. Jadi keliru besar mendefinisikan kejaksaan atau kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri dalam definisi pemerintahan daerah. Ini bahaya, menafsirkan seperti itu bahaya sekali. Dan kalaupun ya andai kata pemerintahan daerah ini seperti MOU yang lain. Ada banyak MOU dengan pemerintahan daerah seperti Jawa Barat misalnya. Kapan operasi militer selain perang bisa digerakkan? Kita bisa lihat di pasal 7 ayat 3 di angka 9. Yang dimaksud dengan membantu tugas pemerintahan daerah adalah membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam situasi dan kondisi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Apa? Bencana alam. Jadi kalau pertanyaannya bencana alam kami turun, ya memang seperti itu. Ada mandat di undang-undang. Merehabilitasi infrastruktur, dia rusak jalannya, butuh bantuan ZENI. Konstruksi, ya memang perlu. Bailey dibangun untuk membangun jembatan yang rusak. Memang TNI diperlukan karena konstruksinya cepat. Dia biasa bertempur di medan perang yang gak ada jalan yang mulus, Bailey sangat cepat diperlukan. Apalagi kalau misalnya dalam keadaan kapal jatuh ya, seringkali langsung Basarnas minta bantuan TNI AL memang diperlukan. Karena penyelam marinir ya paling jago di dunia kira-kira gitu. Apalagi serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal. Tidak ada kebutuhan kejaksaan jaga pengamanan dalam kategori pemerintahan daerah. Jadi hati-hati menurut saya ini perlu dikoreksi ketika menggunakan dasar undang-undang. Yang ketiga, saat bencana gimana? Selama ini TNI banyak. Contohnya saat COVID. Yes, COVID kami mendukung. Kenapa? Karena COVID Presiden sudah declare. Ada Kepres menggunakan undang-undang darurat kesehatan masyarakat. Dinyatakan darurat. Ketika darurat di pasal-pasal undang-undang kesehatan masyarakat disebutkan bisa mengerahkan pasukan sedemikian rupa. Diistimewakan semuanya. Kondisinya darurat. Nah pertanyaannya apakah ada declare sekarang? Seperti pasal 12 Undang-Undang Dasar 45. Ketika Pak Slamet bilang ini kondisinya genting. Apakah ada declare pernyataan berbahaya? Keadaan berbahaya, keadaan darurat dari Presiden? Harus declare dulu dong. Pasal 12 Undang-Undang Dasar bilang seperti itu. Kalau declare, pernah kami uji. Ketika Polda Papua 2019 melakukan blokir internet di Papua. Alasannya darurat, alasannya genting. Kami uji ke PT UN. Apa yang dibilang oleh PT UN? PT UN bilang tidak pernah ada declare darurat seperti di Undang-Undang Darurat. Sehingga penetapan blokir internet di Papua melanggar hukum. Ini sebuah situasi menurut saya, kegentingan, urgensi, darurat seperti apa yang kita membutuhkan. Soal Pak Doni, Pak Kristome, mohon maaf ya, kami YLBI termasuk yang mengkritisi Pak Doni. Walaupun kami dekat dengan Pak Doni, kami membantu beliau saat di BNPB, masukan saat COVID, kami mengkritisi. Kenapa? Dan sekarang diakui oleh Komisi 1. Kenapa? Karena ada perubahan pasal-pasal di Undang-Undang TNI yang membatasi 10 ditambah di BNPB dengan hanya perpres. Itu diakui oleh Komisi 1, itu kekeliruan. Makanya di Undang TNI yang baru menambahkan BNPB. Itu kan sebuah kejadian yang udah jalan, ya udah sekarang udah berlaku, undang-undang melegalkan. Tapi tidak kemudian yang lama itu legal gitu. Tetap kami berpandangan itu sebuah kekeliruan. Waktu Pak Doni ditunjuk oleh Pak Jokowi sebagai kepala BNPB dan dalam masa aktif. Berbeda atau menyimpangi tradisi yang sebelumnya. Sebelum-sebelumnya zaman Pak SBY semuanya sudah pensiun. Nah ini yang keliru menurut kami kepada Pak Jokowi, kami koreksi waktu itu gitu. Dan pertanyaan berikutnya, apakah boleh TNI ditempatkan di kejaksaan? Ya, pasal 47 menempatkan boleh. Tapi pada apa bolehnya? Pasal 47 ayat 1 di penjelasan, jabatan yang boleh diduduki oleh TNI berdasar pemerintahan Jaksa Agung adalah Jampidmil. Hanya Jampidmil. Lex strict, lex serta, legalitas hanya Jampidmil. Tidak memungkinkan ada satuan pengamanan jaga pintu di depan oleh TNI. Kecuali boleh TNI direkrut oleh kejaksaan boleh. Pasal 47 boleh memungkinkan, tapi bagaimana caranya? Pensiun. Anda pensiun dini, Anda melamar dan direkrut menjadi kesatuan di kejaksaan boleh. Artinya apa? Orang ini, anggota ini sudah selesai di TNI, sehingga dia menjadi bagian kejaksaan. Itu banyak banget gitu.
Itu banyak banget. Itu catatan yang berikutnya. Yang saya ingin refleksi. Ini ada Bang Samad di sini. Kami menyadari Bang Karni sebagai lembaga yang fokus membantu KPK Bang Samad sejak lama. Kami masih ingat 2012 KPK dikepung. Sama, dikepung oleh pasukan bersenjata. Dan kemudian mencoba untuk berpikir apakah kami perlu merekrut TNI. Berefleksi Bang. Dan KPK waktu itu tidak menggunakan. Betul menggunakan tapi diam-diam lah. Tidak berlanjut menjadi TNI jagain di depan KPK. Ujian untuk KPK yang sangat banyak terancam dalam menuntut ratusan bahkan ribuan. Kami diminta konsultasi oleh beberapa pimpinan KPK. Ini ada penyidik nih, penyidik KPK mau nangkep ini, ditangkap duluan. Mau nangkep, dioperasi, ditangkap duluan. Semalaman ditahan, bahkan dites urin. Kemarin Rosa juga cerita, dia mau nangkep tersangka korupsi di sabotase. Itu ada, KPK ceritanya panjang sekali tentang bagaimana hukum mau ditegakkan, korupsi mau diberantas, di sabotase. Tapi apakah solusinya mendatangkan TNI? Tidak. Betul, teman-teman penyidik KPK dilatih di BAIS. Dilatih oleh para orang-orang militer, iya saya tahu itu. Tapi hanya dilatih. Kemampuan untuk dia bertindak cepat, tapi tidak menjadikan TNI menjadi penjaga di KPK. Jadi sejarahnya panjang, ancaman-ancaman itu diselesaikan dengan solusi yang menurut saya sesuai dengan hukum ya. Yang berikutnya saya menanggapi Pak Slamet. Saya agak berbahaya, ngeri-ngeri sedap mendengar Pak Slamet ini. Ketika dia bilang, ya Presiden sebagai atasan tertinggi, seluruh matra ya, angkatan di di TNI dan bisa menggerakkan. Iya, tetapi Presiden saya ingatkan, dia di pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 diambil sumpah. Presiden tidak semata-mata karena kekuasaannya bisa menggerakkan. Sumpahnya apa? Untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar 45. Untuk menjalankan sepenuh-penuhnya seluruh-seluruhnya undang-undang. Jadi menurut saya Pak Prabowo dengan segala hormat, kami meminta Pak Prabowo dengan semua tim hukumnya, Menko Polkam, Menko Hukum, Mensesnek, undang para pakar. Ayo buat kajian serius deh. Undang ahli tata negara. Tafsir seperti apa yang kira-kira bisa dipakai di sini. Sehingga tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang TNI. Mari dudukkan dengan serius ini. Komisi 1 yang berjanji kemarin akan mengawal tidak pernah ada dewi fungsi, mari kita uji. Apakah ini dewi fungsi? Kita harus hati-hati jangan sampai apresiasi kami selama ini kepada TNI yang panjang sekali membuat roadmap reformasi menjadi mundur, tergoda oleh situasi-situasi yang sebenarnya TNI tak perlu turun. TNI fokus pada urusan-urusan yang oleh undang-undang dimandatkan di Undang-Undang Pertahanan. Tadi misalnya Pak Ponto cerita pasal 7 ya, mengutip ya. Itu menjadi justru penguat alasan saya Pak Ponto. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 3 2002 tentang pertahanan jelas memandatkan ancaman apa TNI itu turun. Justru ancaman militer. Pertanyaannya, apakah sekarang Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri ada ancaman militer kepada mereka? Apakah jelas? Apa pertanyaannya? Kalau iya, bacaan intelijen kejaksaan, bacaan intelijen TNI, bacaan intelijen BIN atau yang lainnya membaca ada ancaman militer kepada Kejaksaan Agung, saya curiga bertanya, militer mana yang mengancam Kejaksaan Agung? Militer mana? Kalau emang itu bagian dari kesatuan militer, ya POM turun dong. BAIS POM kan punya satuan-satuan intelijen untuk menegakkan pasukan yang oknum-oknumnya. Garnisun turun dong. Kalau emang ada kesatuan-kesatuan di institusi lain, misalnya di mana saja, ya turunkan kesatuan pengawasan dari lembaga itu. Jadi jangan ada kesalahan oknum-oknum bermain kisah tadi pengepungan ya. Dengan rantis dan lain-lain penguntitan. Pertanyaan besarnya, itu sebuah kesalahan? Iya. Ada pergerakan pasukan atau anggota? Iya. Ditindak enggak? Kejaksaan Agung bilang enggak bahwa ini sebuah ancaman buat kami dan kami minta institusi asal yang mengepung kami dihukum? No.
happy-happy, salaman, selesai. Tidak ada solusi penyelesaian itu. Jadi ini ada sebuah situasi, masalahnya di mana, gatalnya di mana, diobati dengan yang mana. Gatalnya di mana, digaruk di mana, itu situasi seperti itu. Dan ini adalah godaan yang luar biasa buat TNI untuk kembali kepada masa lalu. Kepada masa di mana TNI hadir di semua lini, di semua fungsi, di semua agenda sosial politik. Dan itu diakui oleh kita bersama sebuah pertobatan di masa Orde Baru. Saya berharap betul kepada TNI, please jalankan roadmap dan buku putih pertahanan. Kami menggunakan itu Pak, dengan seksama saat kami di pengadilan ya. Kami banyak sekali ada di pengadilan dan hormat sekali dengan rencana yang banyak gitu. Tapi dalam dialog saya Pak Christomey dengan asisten personel 2019 di KSP waktu itu. Kami melihat rencana dan lain-lain dari Panglima TNI cukup baik Pak. Penempatan personel supaya nggak gemuk, supaya nggak berlebihan struktur postur di mana-mana baik. Tapi kepentingan politik lah, kepentingan agenda tertentu lah yang merusak struktur postur itu. Titipan-titipan di Sesko dan lain-lain itu pengakuan dari asisten personel. Saya curiga ini adalah sebuah titipan, ini agenda-agenda politik. Dan dalam banyak hal akan menghambat penegakan hukum. Di mana? Ketika banyak kasus jaksa korupsi. Pak Samad nih nangkap jaksa banyak Pak. Pertanyaannya ketika KPK mau masuk ke jaksaan, mau nangkap jaksa, dihadapi oleh siapa? Dihadapi oleh militer. Itu ancaman penegakan hukum bagi saya. Terima kasih Bang Karni. Baik, panjang juga jawaban Isnur. Sebelum saya balikan ke Pak Kapuspen, saya mau minta mantan Kapuspen TNI 2010, 2014, Iskandar Sitompul lebih dulu. Terima kasih Bang Karni. Selamat malam untuk semuanya yang ada di ILC ini. Menarik sekali saya lihat nih. Lebih menarik lagi, Pak Iskandar itu sekarang tampilnya lebih langsing. Jadi di dalam tubuh yang sehat Pak Karni terdapat sportivitas yang tinggi. Oh sip. Oke baik, jadi saya mendengar tadi ini sangat menarik sekali. Pro dan kontra dan lain sebagainya. Saya semuanya sependapat, tidak ada yang tidak benar, semuanya benar. Namun tentunya nanti tujuan kita ini bagaimana negara kita ini hebat. Boleh dari imparsial atau dari pengamat lainnya silakan saja. Apapun yang dibicarakan tadi ada poin-poin yang menarik bagi saya ini. Menarik sekali ya. Antara ancaman militer, kejaksaan boleh dijaga dan lain sebagainya. Saya mau menyampaikan di sini beberapa poin. Kita ini judulnya kan ILC ya. Berarti kita berbicara tentang hukum dan lain sebagainya. Dikatakan tadi bisa-bisa saja karena hukum ini banyak tafsirannya. Jadi kita tafsirannya harus tajam. Dari Kapus Pen TNI tadi mengatakan bla 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 sudah oke. Dari Pak Punto ya, dari lain sebagainya. Saya mau menanggapi begini. Yang pertama, saya mau nanggapin tadi dikatakan apakah ya Kejaksaan Agung itu boleh dijaga. Jadi begini ya, ada yang namanya istilah itu objek vital nasional. Ya, apa itu definisi objek vital nasional? Silakan cari di Google, buka cepet tuh chat apa bisa tuh cari. Nah, ya oke ya. Itu adalah objek-objek yang strategik. Oke. Dan itu adalah untuk kebutuhan orang banyak, kepentingan orang banyak. Sekarang kita bertanya di sini, apakah kejaksaan itu objek strategik? Aku kembalikan aja kepada bapak-bapak yang terhormat di sini. Kalau bagi saya itu adalah strategik. Kenapa? Tambang aja itu strategik, apalagi yang kejaksaan begini. Oke? Jadi kalau dia dijaga, itu tidak ada apa-apanya. Apa yang kita repotkan? Ya kan? Itu yang pertama. Kenapa saya katakan begitu? Di sini ada Bang Abraham Samad, KPK. Cuman dari sini gak ada dari kepolisian. Kejaksaan yang sedang kita bicarakan. Apa yang ada terjadi di negara kita ini? Korupsi di mana-mana. Oke, saya mau nyorotin itu. Alangkah indahnya sebenarnya kita sekali tempo nanti Bang Karni saya usulkan. Bagaimana kita membuat itu perampasan aset koruptor-koruptor itu.
Masa akan ada koruptor udah masuk di KPK, masuk di Kejaksaan Agung, masih bisa lambai-lambai tangan begini, bangga dia. Mau dikemanain negara ini? Berarti dia nggak kapok kan? Ada apa sebenarnya? Nah ini, kembali lagi ke tadi saya bilang, kalau saya lihat negara kita ini, hal korupsi atau penegakan hukum tidak baik-baik saja. Saya bicara dengan statistik. Oke. Di dunia ini Indonesia nomor 37. Alangkah malunya kita. Di depan kita itu ada Filipina. Kalah kita dengan Filipina. Dengan Thailand. Kalau dengan Singapura jauh. Singapura itu 80 sekian, 84 kalau saya nggak salah. Ini yang mau kita berantas semuanya. Apakah kita mau seperti negara-negara lain yang kolaps? Gara-gara korupsi. Lihat rakyat kita bicara di sini harapan kita semua untuk rakyat. Rakyat kita sekarang lagi menderita tuh gara-gara koruptor. Iya kan? Kita lihat kasus-kasus. Aku kalau masalah hukum tadi undang-undang saya rasa sudah dibahas semuanya. Ya, mulai dari pasal-pasal ya, itu it's okay lah, mari. Tapi dari itu semuanya boleh ditanggapin, ada yang mengatakan benar atau tidak. Tapi ini adalah sesuai dengan data dan fakta di lapangan. Kita lihat nih korupsi begitu hebat nih di negara kita nih. Pertamina sekarang hilang timbul. Iya kan? Yang paling heboh lagi Kejaksaan Agung sampai sekarang dia nggak berani atau kenapa saya juga nggak tahu. Itu si makelar satu tuh, siapa tuh, si Racor atau siapa lah namanya, aku mau nyebut seenaknya aja sekarang. 1 triliun ada di rumah dia, disimpan. Lu mau jadi apa kita ini sebenarnya? Sekian bulan tidak bisa diselesaikan sampai sekarang. Apakah ada ketakutan masalah itu? Saya juga nggak tahu. Apakah sampai tentara jaga dia sampai begitu? Apa ada apa? Ya kan? Tentunya tadi yang dibilang Pak Puntu, mungkin ada ancaman, mungkin. Ya kita tadi udah diceritakan sama dari Imparsial atau dari Bang Ginting, ada mobil yang baju coklat ngoeng-ngoeng di sana, ada apa? Itu kasarnya aku baca juga di analisa itu adalah masalah timah. Kenapa ketakutan kita ini sebenarnya? Kalau perlu jangankan tentara, rakyat tuh yang jaga tuh di Kejaksaan Agung tuh. Ya kan supaya apa? Please aku minta di sini kepada kita semuanya melalui ILC mudah-mudahan didengar dan juga bapak-bapak yang terhormat di sini. Gak main-main loh korupsi di negara kita ini. Tidak main-main. Ya. Saya buat catatan itu sekian ribu triliun negara kita ini habis uangnya. Kalau kita buat sekolah, pendidikan dan lain sebagainya. Padahal kita sudah berkomitmen 2045 adalah tahun emas 100 tahun kita merdeka. Apa yang mau kita kasih lihat kepada rakyat kita ini semuanya? Saya 40 tahun di TNI, saya pensiun, begini-begini aja nggak ada perubahan. Saya punya cita-cita, obsesi dulu. Kita hajar nih semuanya korupsi-korupsi ini supaya negara kita hebat. Rupanya tidak semudah itu. Ini yang kita harapkan. Mari kita bergandeng tangan. Oke lah, kalau ada sesuatu yang mungkin kurang, mari kita rapikan. Kita rapikan sama-sama. Tapi untuk koruptor ini jangan kita kasih waktu atau kita kasih jeda sama dia. Saya himbau juga Bapak Presiden 08 Pak Prabowo, saya menghimbau apa yang kata Bapak kejar ke gurun pasir ke Antartika, mari kita mainkan Pak. Ya, semua penegak hukum bersama Bapak, rakyat bersama Bapak semuanya. Pak Presiden jangan pernah takut. Semua di belakang Pak Presiden. Kenapa? Rakyat kita ini semuanya ingin sejahtera nanti tahun 2045. Ingin sejahtera tahun 2045, tahun emas pada saat kita merdeka. Ini yang saya bisa sampaikan kepada forum ini semuanya. Harapan saya kita boleh berbeda pendapat. Aku senang kita berbeda pendapat, itu adalah negara demokrasi. Namun mari kita sama-sama menyelamatkan negara ini dari koruptor. Kenapa? Hanya penegakan hukum yang hebat yang bisa menegakkan atau yang bisa memberantas korupsi ini. Demikian Bang Karni, terima kasih. Saya setuju banget dengan Pak Iskandar Setompul. Saya jadi ingat pada tahun 70-an seorang profesor anti korupsi di Malaysia, Profesor Alatas kalau nggak salah namanya, mengatakan bahwa korupsi itu akan sampai
negara itu mengalami penyakit seperti kanker stadium ketiga. Kapan itu stadium ketiga? Ketika orang-orang yang korup itu sendiri, ketika berurusan dengan aparat lain, dia pun dikorup. Jadi biar dia jaksa, kalau dia urusan dengan aparat lain, dia juga dikorup. Dimintain uang suap. Dan itu katanya udah stadium ketiga kalau kanker. Saya bayangkan waktu itu Indonesia itu stadium ketiga. Tapi semakin lama saya lihat situasinya semakin buruk. Stadium ketiga itu pilihannya masuk ke 4. Itu kalau nggak amputasi, mati. Jadi kita ini udah harusnya mati. Kita rehat pemirsa. Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Sekarang saya persilakan manusia merdeka Muhammad Said Didu. Saya ingin memanfaatkan kemerdekaan ini. Bang Karni, saya orang yang pada saat diumumkan ini langsung berpendapat. Alhamdulillah, sepertinya Presiden Prabowo sudah tidak omon-omon lagi. Itu pernyataan saya. Karena saya membacanya begini. Presiden Prabowo mengerahkan seluruh kekuatan untuk memberantas korupsi. Itu ada di kepala saya. Karena berkali-kali saya tegang terus menghadapi pernyataan Pak Prabowo tentang korupsi. Pidato pada pelantikan keras sekali. Habis itu dia mau mengampuni, habis itu bergelombang terus. Jadi saya was-was. Nah, muncul ini menjaga. Dan saya memaklumi penjagaan itu. Kenapa? Kita contohlah, penertiban kelapa sawit. Itu DL Sitorus 20 tahun lalu tidak bisa, 41.000 hektar tidak bisa disita oleh siapapun. Dieksekusi oleh siapapun. 41.000 hektar. 20 tahun lalu. Inkrah. Artinya ada penghalang dong. Terus maju dibentuk Satgas. Yang tadi bukan Luhut ketuanya. Tapi saat itu dibuka ruang untuk mau dinegosiasi. Ya kan Pak? Nah, bahaya nih. Tahu-tahu datang Pak Prabowo, ambil alih dulu oleh negara. Nah, ambil alih dulu oleh negara, sekarang sudah 1,2 juta hektar. Bapak dan Ibu paham, PTP kita tuh kebunnya hanya 600.000 hektar sejak zaman Belanda. Dan kira-kira akan mencapai 3 juta hektar. Artinya ada upaya betul-betul untuk mengambil aset-aset negara dari para koruptor. Jadi agendanya sangat besar. Yang kedua, kita ingat Pak Prabowo menyatakan, aset-aset negara yang dikuasai di GBK, di Halim, di Kemayoran akan diambil juga. Kita tahu siapa yang menguasai aset-aset itu semua. Kita tahu, nggak ada bisa nyentuh. Nah, kita tahu mereka juga sedang menyiapkan untuk masuk ke tambang. Tambang ini lebih rumit lagi. Nah, jadi saya membayangkan sebenarnya ini ada agenda besar untuk menyelamatkan aset negara yang perlu perlindungan. Itu bacaan saudara saya. Saya tidak masuk tentang apa tentara Polri itu. Yang penting kalau perlu Said Didu juga dibawa ke sana menjaga.
Jangan hanya tentara. Kalau demi pemberantasan korupsi. Oke? Yang kedua, kita lihat gelombang judi online. Begini terus, muncul. Siapa tahu ini juga mau disentuh. Penyelundupan sama. Narkoba sama. Nah, jadi yang saya ingatkan bahwa penjagaan TNI ke kejaksaan adalah tujuannya melaksanakan agenda-agenda yang saya sebutkan tadi. Jangan sampai tidak terjadi itu, maka rakyat pasti kecewa. Apa hubungannya TNI bawa ke sana kalau hanya untuk menjaga menjaga fisik saja. Nah, jadi menurut saya menunggu hari-hari ini turun perintah atau turun kasus sangat besar dibuka dan TNI menyatakan kami ada menjaga agar kasus ini memang bisa diberantas. Itu yang kami tunggu. Tapi kalau kosong sama dengan nggak ada juga hasilnya, korupsi Pertamina tetap pinggirannya tidak hanya pinggirannya disentuh, ya kepercayaan penempatan TNI akan turun. Kalau nanti tambang tidak bisa juga disentuh, maka kepercayaan turun juga. Nah, jadi mungkin saran saya segeralah isi penjagaan ini agar terjadi itu. Begini, kita harus ingat negara kita ini sudah sangat bahaya terhadap ekonomi ilegal. Nah itu harus diberantas segera dan itu semua terjadi. Hitungan saya PDB kita mungkin sekarang sudah 20.000 triliun. Hitungan kasar saya uang ilegal yang beredar itu 5.000 sampai 7.000 triliun. Dari mana itu? Cobalah, masa hakim di bawah bantal sudah 1 triliun. Bukan di hakim, calonya. Nah udah, itu masih di hakimnya, calonnya juga apalagi gitu kan. Jadi perhitungan saya, mungkin kemarin PPATK menyatakan yang transaksi korupsi 900 triliun. Hampir 1.000 triliun. Yang transaksi loh. Bayangkan yang tidak transaksi, kalau 2 kali lipat 2.000 triliun loh. Tambang pikiran saya juga sekitar segitu. Judi online sekitar 1.000 triliun. Kemudian penyelundupan 1.000 triliun, narkoba ribuan triliun. Jadi kalau TNI ditempatkan untuk memasukkan uang ilegal ini menjadi legal, maka kita hormat. Kita sangat hormat. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Saya menyatakan begini. Saya paham betapa susahnya di lapangan. Pasti orang menyatakan, orang begini. Nanya saya, kenapa banyak TNI itu ditugaskan di perkebunan? Sebentar dulu, itu betul-betul perlu di sana karena itu perkebunan tempat uang ada di sana, semua bisa. Nah, jadi sekarang saya membacanya dari segi penyelamatan ekonomi Indonesia dengan penegakan hukum, dengan Presiden Prabowo mengeluarkan semua kekuatannya untuk melaksanakan itu. Itu bacaan saya. Yang bisa dilakukan adalah mengamankan penegak hukum agar berani melakukan itu. Karena kami tahu, kami juga agak gaul lah. Mereka udah diancam-ancam juga di bawah, Bang. Gampang mengancamnya karena sawit itu panen tiap hari, nyogoknya gampang gitu loh. Jadi nggak ribet-ribet amat tentu. Nah, itulah. Jadi saya berharap agenda berikutnya adalah mungkin Presiden Prabowo, oke, Kejaksaan Agung, saya sudah jaga kalian. Sekarang saya minta seluruh aparat melakukan itu. Dan kita harus ingat bahwa memang penertiban ini tidak bisa dilaksanakan secara normal. Ini harus abnormal karena memang kejadiannya sudah tidak normal. Jangan pernah berharap bahwa ini dilakukan secara normal. Jadi saya menyatakan sekarang penempatan TNI menjaga kejaksaan adalah keadaan darurat negara untuk menyelesaikan korupsi, penyelundupan, narkoba, judi online, dan uang haram.
ekonomi uang haram. Itu saya pikir definisi penempatan TNI ke sana untuk itu. Nah, jadi saya harapkan ini yang diperlukan masyarakat. Kalau ditanya bukan dasar-dasar hukumnya, apa itu jasa kalian dibawa ke sana? Ya kan Pak? Nah, itu harusnya yang keluar. Bahwa kami ditugaskan, ini masalahnya komunikasinya kurang ini. Saya membacanya demikian. Saya membacanya demikian, kenapa? Karena banyak sekali agenda-agenda besar Presiden Prabowo yang saya yakin betul akan menghadapi tantangan sangat besar oleh oligarki, oleh para perampok, oleh para mafia. Itu pasti menghadapi. Coba Bang Karni kita bayangkan orang yang menyebutkan akan mengambil aset Gelora Bung Karno. Kita tahu semua siapa yang menguasai Gelora Bung Karno. Ya, semualah ada di situ. Nah, itu sama dengan Pak Prabowo menyatakan, kalian perampok-perampok, kita berhadapan sekarang. Itu kira-kira pernyataannya, pernah nggak ada yang berani menyentuh Gelora Bung Karno? Nggak ada. Nggak ada yang berani. Nah, itu saya pikir saya bacaannya gitu Pak. Jadi, nah saya berharap agar diskursus tentang kenapa TNI ditempatkan, mohon dikasih tahu apa tujuan penempatan itu. Bukan sekedar bahwa menjaga itu. Ada agenda apa di balik itu sehingga dibutuhkan tentara untuk menjaga kejaksaan. Itu kira-kira yang saya harapkan dari pemerintah, bukan dari TNI. Nah, kita tahulah tidak mungkinlah Panglima TNI mengeluarkan telegram, tidak mungkinlah Kasat mengerahkan pasukan tanpa persetujuan Presiden. Tidak mungkin Presiden mengerahkan TNI kalau tidak ada agenda besar. Yang masalahnya agenda besarnya tidak diberitahu. itu yang masalahnya. Ya mudah-mudahan saya tidak salah ngarang. Mudah-mudahan harapan saya itu didengarkan oleh Presiden bahwa, saya ulangi, penempatan TNI untuk menjaga kejaksaan di seluruh Indonesia tujuannya adalah melawan koruptor, melawan penyelundupan, melawan mafia, memberantas judi online, dan lain-lain untuk menyelamatkan ekonomi dan rakyat Indonesia. Itu saya pikir harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan satu untuk Pak Sedidu. Kalaulah benar TNI dikerahkan menjaga kejaksaan, karena kejaksaan diharapkan memerangi korupsi atau koruptor. Kenapa hanya kejaksaan? Sementara ada lembaga-lembaga lain yang juga urusannya korupsi. KPK misalnya. Bahkan Polri. Kenapa yang harus dijaga cuma kejaksaan? Saya melihat begini. Mungkin saja, udahlah. Daripada saya jaga semua nggak jelas, mending satu aja sudah jaga dulu. Ya, terpaksa. Daripada saya jaga KPK hanya se-Indonesia, kalau kejaksaan saya seluruh Indonesia saya bisa pakai. Yang kedua, mungkin juga sudah membaca, siapa tahu penjaga ikut pemain juga kan. Itu yang problem, bahaya sekali. Kan saya kasih contoh begini Pak. Contoh tadi eksekusi lahan inkrah DL Sitorus 41.000 hektar, kami tahu Pak kenapa nggak bisa dieksekusi. Karena penjaga ikut jadi pemain. Nah itulah kita harapkan jangan sampai, tadi terkuti, jangan sampai TNI yang selama ini menjaga jangan sampai tergoda juga main kira-kira. itu yang paling kita ini kan. Tapi itu saya pikir bayangan saya begitu Pak. Karena saya pengalaman kita lihat di tambang lah. Kalau lembaga itu juga ikut menertibkan tambang, saya yakin tidak akan bisa tertib. Karena ada juga oknumnya banyak yang itu mungkin itu masuknya. Itu masuknya karena apa
Nah kalau yang kejaksaan kelihatannya masih agak jauh tuh ikut nambang tuh. Tapi kalau yang itu kelihatannya saya was-was bahwa kalau itu disuruhin malah terbuka semua rahasianya. Makasih. Baik. Sekarang saya ingin dengar dari mantan Ketua KPK RI, Abraham Samad. Terima kasih Pak Karni. Jadi ini kesempatan paling terakhir ya diberikan kepada saya. Sebenarnya saya tinggal melengkapi saja. Tapi ada yang penting yang ingin saya sampaikan supaya kita bisa melihat penempatan TNI ini secara proporsional. Pertama, KPK pernah juga melakukan MOU dengan TNI. Itu pada saat Panglima Laksamana Agus Suhartono. Nah, itu pernah. Kemudian apa yang diperjanjikan di dalam MOU itu? Itu ada beberapa poin. Di antaranya ya pelibatan personil TNI yang diperbantukan di KPK. Satu. Kemudian kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Apa yang dilakukan kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan? Pada saat itu seluruh pegawai KPK itu menjalani diklat di Batu Jajar, markas diklat Kopassus. Kebetulan saya sendiri yang buka diklat itu bersama Pak Agus Sutoyo, Agus Tomo ya, dan Kopassus pada saat itu. Salah satu alumninya itu Febri, itu alumni Batu Jajar. Kemudian yang ketiga, pemberian fasilitas-fasilitas yang dimiliki TNI yang selama ini sudah tidak dipergunakan secara maksimal diberikan kepada KPK. Apa itu? Rutan Guntur. Jadi ada rumah tahanan yang dulu dipakai oleh TNI itu sudah tidak digunakan, maka diberikan kepada KPK pada saat itu Pak Karni. Maka digunakanlah rutan Guntur itu untuk tahanan koruptor. Kemudian setelah itu kita buat lagi nih perjanjian-perjanjian. Perjanjian ini tidak melibatkan saja TNI, tapi melibatkan Polri dan Kejaksaan. Kita buat perjanjian yang namanya Perjanjian Penyelamatan Sumber Daya Alam. Kebetulan yang tanda tangan pada saat itu saya, kemudian almarhum Pak Basir Farib sebagai Jaksa Agung, Kapolrinya Pak Timur Pradopo, kemudian Panglimanya pada saat itu sudah berganti dijabat oleh Pak Muldoko. Kenapa ini penting? Karena kita lihat bahwa pada saat itu kita ingin memperbaiki nih tata kelola sumber daya alam yang dirampok. Jadi kita sudah menghitung pada saat itu, Litbang KPK sudah menghitung bahwa kalau sebenarnya ya sumber daya alam kita ini dikelola secara maksimal dan tidak terjadi fraud, tidak terjadi kebocoran, maka kita bisa menghasilkan pendapatan negara yang luar biasa. Dan kita sampai menghitung, dan ini sering dikutip oleh Pak Mahfud apa yang saya sampaikan, bahwa kita bisa memberi pendapatan setiap orang itu kurang lebih 20 juta. Jadi kelihatan nggak ada orang miskin pada saat itu. Oleh karena itu kita konsentrasi memperbaiki sumber daya alam kita. Kenapa TNI kita libatkan pada saat itu? Kenapa Polri kita libatkan? Kenapa Kejaksaan kita libatkan pada saat itu? Karena di lapangan ternyata kita sinyalir ya, ada oknum-oknum dari aparat penegak hukum ini yang menjadi backing terhadap tambang-tambang legal dan tambang-tambang ilegal. Oleh karena itulah kita libatkan TNI pada saat itu, kita libatkan Polri, kita libatkan Kejaksaan. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita ingin kembali Pak Karni, apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya sudah pernah terjadi di masa lalu. Tapi sekali lagi saya ingin tegaskan, pada saat itu KPK sedang mengalami ancaman yang besar. Jadi ada ancaman yang besar. Jadi memang dia bisa melibatkan TNI pada saat itu. Bahkan kita masih ingat ada personel KPK yang pada saat itu diteror ya. Novel Baswedan, saya harus buka aja di sini supaya ini lebih jelas semua. Itu sampai harus mendapat pengawalan dari personil Angkatan Laut, Denjaka, Pak, gitu ya. Jadi ini sudah pernah dilakukan, tapi lagi-lagi itu jelas semua perjanjiannya ya. Pada saat itu kritik datang juga ke KPK dari masyarakat sipil. Saya masih ingat pada saat itu Bambang Wijayanto ke ruangan saya. Dia bilang, Pak Abraham, ini ada kritik nih dari masyarakat sipil.
dari teman saya namanya Hendardi di Setara, dia bilang kan, kok ini KPK menarik-narik nih TNI masuk, dia bilang gitu kan. Tapi pada saat itu saya minta sama Bambang Wijayanto untuk menjelaskan maksud tujuan kenapa kita harus bekerja sama. Jadi saya tidak ingin memakai kata melibatkan, ya, karena kalau saya memakai narasi atau terminologi melibatkan kurang pas kayaknya. Jadi ini kerjasama dalam pemberantasan korupsi. Karena memang dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, semua elemen masyarakat itu bisa dilibatkan dalam pemberantasan korupsi untuk menunjang laju pemberantasan korupsi yang kita inginkan. Karena kita tahu pada saat itu memang korupsi tinggi sekali dan sampai sekarang ini pun. Dan ancaman apa yang sedang dihadapi KPK pada saat itu? Karena KPK sedang menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi di aparat penegak hukum. Jadi ada korupsi yang terjadi di aparat penegak hukum, maka ada ancaman yang luar biasa sehingga KPK pada saat itu melibatkan TNI. Tapi itu ada limit waktunya sebenarnya. Tidak seterusnya, ya. Ada limit waktu. Ketika ancaman itu eskalasinya sudah menurun, maka kerjasama atau pelibatan TNI itu perlahan demi perlahan diminimalkan. Bahkan pada akhirnya itu selesai. Oleh karena itu saya ingin katakan bahwa sebenarnya kenapa ini menjadi polemik? Karena kita tidak melihat ada ancaman yang serius sebenarnya kepada Kejaksaan Agung. Kok ini tidak ada ancaman yang serius, tiba-tiba ada pelibatan TNI. Beda ketika misalnya KPK di masa lalu melakukan pemberantasan korupsi itu kan tanpa pandang bulu. Saya lihat itu, masih adalah jejak-jejak digital bagaimana dia menyentuh lembaga-lembaga yang selama ini kita kenal untouchable. Susah disentuh ya, itu disentuh semua oleh KPK. Oleh karena itu dia mendapat ancaman yang luar biasa. Maka karena itu ada ancaman, maka kita menjalin kerjasama dengan TNI sebenarnya. Jadi persoalan yang sedang kita hadapi hari ini harus ada transparansi dari pihak Kejaksaan Agung. Ancaman apa yang sedang dihadapi sehingga Kejaksaan Agung ini harus melibatkan TNI. Ini yang tidak transparan sebenarnya ya. Kalau kita cuma berdasarkan ada peristiwa, misalnya ada peristiwa di Kuntit, ya, Jampitsus. Tapi kan kita tidak tahu apa substansinya sampai Jampitsus itu di Kuntit. Karena kalau kita mau lihat dari kasus-kasus yang sedang ditangani kejaksaan, kita tanda tanya juga Bung Karni. Misalnya kasus Timah, kan nggak selesai. Yang diselesaikan itu cuma klaster aja tuh suaminya artis. Itu kan nggak ada apa-apa tuh. Biar Polsek bisa tanganin itu. Karena ya. Jadi heran juga saya sebenarnya ya. Harusnya yang diambil itu intelektual dadernya atau yang untouchable. Ini kan masa cuma beraninya sama suami artis. Belum lagi kalau kita bicara dengan apa tuh kasus minyak sekarang. Itu semua masih di pinggiran. Bukan orang-orang yang selama ini kita tahu orang-orang yang punya kekuatan backup politik dan backup kekuasaan itu kan enggak. Oleh karena itu saya melihat ini kejaksaan ancaman apa yang sedang dihadapi. Ya. Kalau seandainya kejaksaan itu bisa transparan, katakanlah dia bilang kita sedang menangani atau mengusut kasus korupsi yang terjadi di lembaga penegakan hukum gitu-gitu ya. Itu masyarakat bisa terima. Karena itu pernah terjadi di KPK. KPK bilang pada saat itu sama Hendardi, ini kita sedang menangani kasus korupsi yang terjadi di lembaga penegakan hukum. Oleh sebab itu tidak menimbulkan polemik pada saat itu. Jadi harusnya kejaksaan kalau tidak ingin menimbulkan polemik makanya harus menjelaskan ancaman apa yang sedang dihadapi. Dan maksud tujuan kerjasama itu harus jelas sebenarnya. Kalau semua ini bisa disampaikan secara transparan, ya, saya pikir ini malam kita tidak perlu berdebat terlalu panjang. Karena kita akan tahu, ternyata kejaksaan sedang menangani kasus A, B, dan C. Tapi ini kan kejaksaannya sembunyi-sembunyi juga. Kan kita khawatir juga, kenapa dia nggak transparan kan? Banyak kasus BTS misalnya kita lihat, itu kok berhentinya sampai di situ. Jadi ya kita bertanya-tanya ini. Ada apa sebenarnya? Tapi kalau misalnya justru misalnya Prabowo melihat, wah ini kejaksaannya juga nggak serius nih. Perlu kita taruh TNI di sana.
untuk memata-matai juga kejaksaan, wah itu bagus juga tuh. Lebih menarik lagi tuh mungkin Bung Karni. Ya. Kalau itu tujuannya kan, siapa tahu ada kecurigaan juga nih. Jangan-jangan ini main-main ya. Udahlah kita taruh juga di sana. Pura-pura aja lah undercover. Kalau undercover kan di sana TNI undercover, pura-pura aja dia jaga gedung, tapi dia lihat-lihat juga apa sih yang dilakukan kejaksaan. Serius nggak nih kejaksaan melakukan pemberantasan korupsi atau cuma main-main aja nakut-nakuti orang. Itu bisa juga supaya TNI yang ada di sana bisa melaporkan langsung kepada panglimanya, kemudian panglimanya melaporkan kepada Pak Presiden bahwa ternyata pemberantasan korupsi ini tebang pilih. Ada yang ditebang, tapi ada yang tidak ditebang. Kira-kira seperti itu Bung Karni. Cukup. Terima kasih. Tapi dalam diskusi kita malam ini, saya lihat semuanya pro TNI. Saya nggak tahu ini gara-gara ada kapus pennya atau memang ada bocoran. Tapi ya mayoritas. Jadi kurang imbang, harusnya imbang. Terus ya sebagai penutup, saya minta 2 orang aja, karena lagi berat ke TNI, bekas Kapuspen, sama Kapuspen yang lagi aktif. Untuk menutup bekas Kapuspen dulu. Jadi terima kasih Bang Karni. Jadi kalau disampaikan sebagai penutup, kita semua ya, rakyat Indonesia ini ingin sekali memberantas korupsi ini. Jadi apa yang dikatakan Bang Abraham Samad tadi itu benar. Jangan ada dusta lah di antara kita. Ya, buka aja semuanya. Kalaulah itu memang baik, saya yakin, saya percaya. Imparsial dan juga NGO lainnya akan mendukung negara kita ini kok. Saya yakin, saya percaya itu. Mari kita di sini semangatnya memberantas korupsi ini karena apa yang dikatakan Bang Karni tadi bahwa kita sudah stadium 3. Kalau saya bilang juga mungkin stadium 3,1. Kenapa? Di Asia Tenggara saja kita tidak bisa berbicara apa-apa. Ya, kita nomor 5 atau nomor 6 sekarang. Alangkah malunya kita. Memang nilainya poinnya sedikit, hanya 2. Tapi kalau negara-negara lain dengan Singapura kita bisa 43. Penilaiannya itu selisihnya, alangkah sedihnya. Kalau di dunia ya udahlah kita nomor 37 atau nomor berapa itu. Mari kita sama-sama, saya yakin, saya percaya di sini penegak hukum sama juga dengan yang mengawasin imparsial dan NGO lainnya, rakyat di sini semuanya ada hebat-hebat di sini semuanya, ada Bang Ginting, ada Bang Abraham Samad, ada Bang Said Didu, ada Bang Ponto, bro saya ini, saya yakin, saya percaya. Manakala kita kompak, manakala kita bersama-sama, saya yakin, saya percaya 2045 kita semua bisa sejahtera, kita semua bisa bangkit lagi dari berantem di dalam diri kita sendiri. Itu penutup saya Bang Karni. Saya yakin, saya percaya Bapak Presiden kita akan dengar ILC ini. Saya yakin dan saya percaya Pak Prabowo, kita berantas korupsi. Terima kasih. Sekarang penutup sebenarnya Maijen TNI Kristome Sianturi. Baik, terima kasih Bung Karni. Saya justru malam ini berterima kasih sekali nih, banyak saya belajar analisa-analisa yang sungguh membuka dari para senior Bang Sedidu tadi sampaikan, Bang Ginting, Bang Samad, Bang Solang Fonto, senior kami, bahwa analisa tajam sekali sampai ke sana. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kami TNI berangkatnya itu tadi nota kesamaan kerjasama antara Kejaksaan dan Panglima TNI. Kalau saya melihat ini Bu Karni, ini sebenarnya ada 2 efeknya. Yang pertama, kalau memang ada ancaman yang serius kepada Kejaksaan, oke, ada TNI di situ, apalagi misalnya di belakangnya ada oknum TNI yang bermain misalnya. Itu satu. Kedua, efek deterrence, preventif. Lu jangan main-main ya, sekarang Kejaksaan sudah gua keluarin SD dijaga oleh TNI. Jadi orang yang mau berbuat mengganggu Kejaksaan, mikir dia. Nah itu tadi yang dibilang oleh Pak Solang Fonto, bahwa TNI itu berpikir ancaman itu dari awal sampai akhir. Kalau perlu sampai jangan sampai orang tuh berniat, baru niat aja dah dia tidak jadi menyerang kita. Itu TNI Pak di situ. Nah jadi
efeknya dua yang kalau saya lihat. Dan kalau memang tadi ada beda tafsir hukum, ya silakan. Kalau kami kan bukan ahli hukum, gitu ya. Tapi kami masuknya dari situ, pintu masuknya kenapa TNI bisa dilibatkan dalam dukungan perbantuan pengamanan di kejaksaan, gitu ya. Kemudian apa yang dipekerjakan atau apa yang dikerjakan oleh kementerian atau lembaga dengan melibatkan TNI hari ini, jangan dulu dipandang a priori dulu. Justru kita kan banyak tuh kemarin yang misalnya pelatihan di Rindam langsung bunyi semua, padahal baik-baik saja sekarang. Terus TNI nangkap narkoba, lah atas laporan masyarakat dipermasalahkan. Nah gitu ya. Jadi kami di sini tadi tugas kami adalah melindungi keutuhan wilayah, menjaga keutuhan wilayah, menegakkan kedaulatan, melindungi keutuhan wilayah, kemudian melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang pejabat apa seluruh masyarakat ya boleh aja minta perlindungan TNI. Kami justru itu undang-undang bunyi kepada tugas pokoknya TNI gitu ya. Nah itu dan yakin dan percayalah hari ini tidak ada kami pengen balik ke Gunung Abri. Saya seorang mayor jenderal lulusan Akademi Militer tahun 97 nggak pernah merasakan nikmatnya di fungsi ABRI. Terus kenapa saya harus balik untuk sesuatu yang tidak saya ketahui. Nah gitu. Kemudian kami tidak ingin jadi lembaga superbody. Jelas kami mendukung supremasi sipil dan demokrasi. Di pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 sudah kami bilang bahwa kami dalam koordinasi Kementerian Pertahanan Sipil. Jelas kami sudah mendukung itu. Dan terakhir Bang Karni, kami terima kasih kepada masyarakat, kepada para senior sekalian yang hadir di sini. Ini kan dipeributkan karena kecintaan kepada TNI. Nah, kami terima kasih sekali itu atas kepercayaan kepada TNI. Hari pasti ingin TNI-nya profesional, TNI hebat, supaya bisa melaksanakan tugas dan pokoknya sesuai dengan sebaik-baiknya secara mencapai tugas pokok secara maksimal. Terakhir Bang Karni, menurut kami kasih pantun Bang Karni. Silakan. Kalau bukan karena mentari, takkan bulan meninggi hari. Kalau karena bukan acara ILC ini, takkan pernah kita berjumpa di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa, banyak kita diskusikan, tapi sebenarnya kita mengulangi sejarah-sejarah. Sejarah kita yang bertekad memberantas korupsi, tapi juga sejarah kita yang ternyata tidak pernah kesampaian. Sejarah kita juga yang berharap para penegak hukum kita betul-betul serius memberantas korupsi. Tapi sejarah kita juga, penegak hukum kita justru yang tidak konsekuen dalam hal korupsi. Karena itu, marilah kita belajar dari sejarah. Karena siapa yang tidak belajar dari sejarah, dia akan mengulangi tertimpa malapetaka yang sama di masa depan. Kata George Santayana, filosof Amerika, kita ketemu, ALC akan datang.